Halo sahabat Naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah filologi di program studi sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah mengenal pembuatan fuya atau ranta di Rantepao, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Telah kita ketahui bersama bahwa tradisi yang hidup pada suatu masyarakat pendukung tradisi ada yang dapat bertahan hidup puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Namun ada juga yang hanya bertahan hidup kurang dari 3 generasi dan setelah itu mati terlupakan. Salah satu tradisi yang dapat bertahan hidup sampai ribuan tahun, sejak zaman prasejarah sampai hari ini, diantaranya adalah tradisi yang hidup dan berkembang di Indonesia, yakni tradisi pembuatan dan pemanfaatan kain kulit kayu atau secara umum dikenal dengan istilah bark cloth. Dalam kaitannya dengan studi filologi, kita mengenal adanya bahan naskah kulit kayu seperti daluang dan laklak atau lampak yang merupakan transformasi dari penggunaannya sebagai kain atau pakaian kulit kayu. Mengenai pakaian kulit kayu di Indonesia saat ini, kita mengenal adanya pakaian tradisional suku Anak Dalam dan suku Mentawai di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, suku Kulawi dan Pakui di Sulawesi, suku Kabola di Nusa Tenggara Timur, dan suku-suku yang tinggal di pedalaman Papua. Dalam slide ini dapat disaksikan kain atau pakaian kulit kayu yang digunakan oleh masyarakat suku Kabola, Desa Kopidil, Alor, Nusa Tenggara Timur, yang dipublikasikan oleh akun NTT kita di media Facebook dengan karya foto oleh Kerry Nataliadi. Contoh lainnya adalah kain kulit kayu yang dihasilkan di Lembah Bada, Sulawesi Tengah, yang saat ini dibantu dikreasikan menjadi berbagai produk kekinian oleh saudari Joaquina Novita Tursita dari studio Cinta Bumi Artisan di Ubud, Bali, dan dapat dilihat di akun Instagram @cintabumiartisan. Nampak dalam slide adalah figur Mama Berry dan beberapa alat tumbuk yang digunakannya dalam pembuatan kain kulit kayu. Penelusuran tradisi pembuatan dan pemanfaatan kain kulit kayu pada masyarakat tradisional di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini tetap menarik perhatian para peneliti. Sebagai contoh adalah H.C. Reven dengan artikel yang berjudul Bark Cloth Making in Central Syllabus yang dimuat di Natural History, The Journal of American Museum of Natural History, volume 32 tahun 1932, halaman 372 sampai 383. Artikel ini dapat diakses secara cuma-cuma di googlebook.com. Dalam artikelnya, Kennedy menyoroti tradisi pembuatan kain kulit kayu di distrik atau Kabupaten Kulawi, dan juga menyebut kabupaten lainnya sebagai tempat berlangsungnya tradisi pembuatan kain kulit kayu, yakni di distrik Bada, Besoa, dan Napu. Contoh lainnya adalah Raymond Kennedy dengan artikel yang berjudul Bark Cloth in Indonesia pada The Journal of the Polynesian Society, volume 43 nomor 4 Desember tahun 1934, halaman 229 sampai halaman 243, yang diterbitkan oleh The Polynesian Society Stable. Dalam artikelnya, Kennedy menyoroti tradisi pembuatan kain kulit kayu di Tanah Toraja, Sulawesi yang dikenal dengan istilah fuya atau sama dengan istilah tapa sebagai istilah umum atas kain kulit kayu ini. Raymond Kennedy menyatakan kulit kayu yang dijadikan bahan baku pembuatan kain kulit kayu adalah 1 umayo atau Trema amboinensis, 2 ambo atau Browsonetia papyrifera, 3 thea atau Artocarpus blumei, 4 impo atau Antiaris toxicaria, 5 bunta atau Sloetia minahasae, 6 ebony atau Ficus lecantatoma, 7 campedo atau Ficus sp, 8 nunu atau Urostigma, dan 9 wanca. Kain kulit kayu yang paling banyak digunakan dalam pembuatan kain kulit kayu adalah 3 jenis kulit kayu yang disebut, dan kulit kayu yang paling baik untuk menghasilkan kain kulit kayu adalah ambo, atau lebih dikenal dengan nama pohon pepper mulberry. Seperti halnya bahan baku untuk pembuatan kertas, daluang, atau ulang tage. Penelusuran lebih lanjut mengenai kain atau pakaian kulit kayu, di antaranya dapat membaca juga buku Tapa in Polynesia karya Simon Koijiman yang diterbitkan di Honolulu, Hawaii oleh penerbit Bishop Museum Press pada tahun 1972,
Bukunya dalam bentuk PDF dapat diunduh dengan berbayar secara daring. Berikutnya adalah Tapa Technique and Tapa Pattern in Polynesia, Regional Differentiation, berupa artikel karya Simon Koejiman dalam jurnal Primitive Art and Society, halaman 97 sampai 112. Terbit di Leiden oleh A.J. Brill tahun 1977, dan artikelnya dalam bentuk PDF dapat diunduh dengan berbayar secara daring. Untuk penelusuran lebih lanjut dapat menggunakan kata kunci tapa, kapa, hapa, atau barklot. Baik, sesuai dengan topik diskusi kali ini, yakni mengenal pembuatan fuya atau ranta di Rantai Pao, Toraja, Sulawesi Selatan, saya sampaikan dokumentasi studi lapangan pada bulan Agustus tahun 2003. Studi lapangan ini dilakukan berdua bersama Saudara Teguh Syahanuddin sekaitan dengan penelusuran karakteristik kulit kayu yang dikenal dengan istilah daluang atau ulan tage sebagai saran upakara pada pemeluk agama Hindu di Indonesia, dan hasilnya menunjukkan kesamaan dengan jenis kulit kayu yang dibuat di Rantai Pao ini. Dalam slide nampak saya berfoto dengan Bapak A.F. Edi Sumule di depan rumahnya yang juga terdapat papan nama Natural Painting Bark, sanggar seni kerajaan tradisional batik etnik Toraja. Bapak Edi Sumule menerima kedatangan kami dengan sangat ramah dan menyuguhi kami dengan memperlihatkan koleksi pakaian kulit kayu yang dibuatnya sendiri, juga kain kulit kayu warisan dari leluhurnya. Bapak Edi Sumule menyatakan bahwa sedikitnya ada 9 jenis kulit kayu yang digunakan sebagai bahan baku. Namun yang paling sering digunakan adalah kulit kayu pohon beringin atau Artocarpus dan kulit kayu pohon ambo atau Peppermint berry yang menghasilkan kain kulit kayu yang berwarna putih. Nampak dalam slide, kulit kayu yang saya bentangkan adalah kain kulit kayu berbahan ambo yang teksturnya sama persis dengan salah satu jenis kertas kulit kayu atau ulan tage sebagai saran upakara pada pemeluk agama Hindu di Indonesia. Berikutnya, Bapak Edi Sumule memperlihatkan koleksi kain kulit kayu yang usianya sudah ratusan tahun dan merupakan warisan keluarganya secara turun-temurun. Menurut Bapak Edi Sumule, kain kulit kayu ini berupa sarung dan senantiasa disimpan dengan baik karena merupakan salah satu media penghubung dengan semangat leluhur terdahulu dalam upaya melestarikan tradisi pembuatan dan pemanfaatan kain kulit kayu di tanah Toraja. Adapun dalam penggunaan praktis sehari-hari, Bapak Edi Sumule memperlihatkan contoh pakaian kulit kayu yang digunakannya sebagai pakaian ketika berburu di hutan. Diceritakan bahwa pakaian kulit kayu untuk berburu ini tidak pernah dicuci. Bahkan ketika hendak pergi berburu ke hutan, terdapat adanya pantangan untuk mandi dan diharuskan membasuh atau menyikat seluruh bagian tubuh dengan kemasan daun-daunan yang dijumpai di medan perburuan dengan tujuan untuk menghilangkan bau tubuh dan lebih menyatu dengan lingkungan perburuan. Selanjutnya kami diperlihatkan kulit kayu pohon beringin sebagai salah satu bahan baku dalam pembuatan kain kulit kayu yang dilakukan oleh Bapak Edi Sumule. Adapun pohon beringin dimaksud adalah jenis pohon beringin putih yang banyak tumbuh di hutan di sekitar tanah Toraja. Dan yang diperlihatkan Bapak Edi Sumule dalam slide ini adalah pohon beringin yang sengaja ditanam di halaman belakang sanggarnya. Alat tumbuk yang digunakan dalam pembuatan kain kulit kayu terdiri atas 2 jenis bahan, yakni penumbuk berbahan kayu yang tekstur kayunya keras dan tidak berwarna yang digunakan dalam penumbukan awal, serta penumbuk berbahan batu alam sejenis batu marmer dan batu andesit yang digunakan dalam penumbukan yang ditujukan untuk melebarkan dan menghaluskan lembaran kulit kayu. Nampak alur yang terdapat pada permukaan alat tumbuk dengan rongga berbentuk cekungan yang berfungsi untuk memompa udara ketika proses penumbukan sehingga terjadi pelebaran kulit kayu. Adapun pada slide ini nampak balok kayu sebagai alas atau landasan tumbuk yang diletakkan di atas gedebok pohon pisang. Gedebok pohon pisang ini ternyata berfungsi sebagai peredam tumbukan sehingga jatuhnya alat tumbuk ketika mengenai kulit kayu di atas landasan kayu tidak terlalu keras karena ada efek memantul yang dihasilkan oleh gedebok pisang. Berikut ini adalah kulit kayu yang siap diolah menjadi kain kulit kayu dengan sebelumnya melalui proses perendaman dalam larutan air abu gosok
yang diganti berulang kali agar kotoran dan baunya menjadi hilang. Ada hal yang menarik dari penggunaan larutan abu gosok dalam proses ini, yakni abu gosok yang bersifat basa dapat menyerap kadar asam atau lignin yang terdapat dalam kulit kayu, sehingga kain kulit kayu yang dihasilkan dapat bersifat netral, bahkan basah. Hal inilah yang menjelaskan mengapa kain kulit kayu yang dihasilkan di Tanah Toraja dapat bertahan lama, karena sudah bersifat netral atau bahkan bersifat bebas asam atau acid free. Proses penumbukan diawali dengan menggunakan alat tumbuk berbahan kayu dengan tujuan untuk menghaluskan serat kulit kayu dan menyatukan helai demi helai kulit kayu sehingga didapatkan helai dengan ukuran yang dikehendaki. Dalam hal ini, lebar lembaran kulit kayu didapatkan dari penyambungan helai demi helai kulit kayu. Berbeda dengan tradisi pembuatan kertas daluang di Jawa dan Madura yang lebar kertasnya didapatkan dari pelebaran kulit kayu itu sendiri ketika proses penumbukan. Nampak beberapa helai yang sudah tersambung dan kemudian ditumbuk dengan menggunakan alat tumbuk berbahan batu, sejenis batu andesit yang memiliki alur tumbuk lebar terlebih dahulu. Jika lebar lembaran kulit kayu sudah tercapai sesuai yang dikehendaki, maka langkah berikutnya adalah menumbuk dengan alat tumbuk berbahan batu secara bertahap dari alat tumbuk yang memiliki alur lebar ke alat tumbuk yang memiliki alur lebih rapat agar teksturnya menjadi lebih rapat dan menjadi lebih halus. Nampak lembaran kulit kayu yang dihasilkan dari dua jenis kulit kayu yang berbeda. Yang warnanya putih adalah kulit kayu berbahan kulit kayu pohon ambo, yang coklat berbahan kulit kayu pohon beringin. Berikut ini nampak dengan jelas warna dan serat kulit kayu yang dihasilkan dari kulit kayu pohon ambo atau pepel mulberry yang secara fisik sama persis dengan kain kulit kayu yang dijual di beberapa toko sarana pakare dan pedagang keliling yang menjajakan dagangannya ke gereja di Bali. Untuk kain kulit kayu yang dikehendaki memiliki warna lebih gelap atau warna lainnya, maka kulit kayu yang sudah jadi diberi pewarna yang warnanya diambil di getah pohon atau getah kulit buah yang memiliki kandungan warna tertentu. Sebagai seorang seniman tradisi, Pak Edi Sumule pun aktif dalam berbagai kegiatan seni budaya. Di antaranya dalam kegiatan lomba desain batik di tahun 97 yang diselenggarakan oleh Yayasan Batik Indonesia dalam kategori busana dan interior. Nampak dalam slide, Pak Edi Sumule memperlihatkan foto-foto ketika mendapat piagam penghargaan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Berikut ini adalah beberapa karya tradisional Pak Edi Sumule yang menggunakan kain kulit kayu dan pewarna alam yang setiap Sabtu malamnya diperlihatkan kepada umum di salah satu sudut di Hotel Sheraton di Tanah Toraja. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Edi Sumule dalam kontribusinya mempertahankan tradisi pembuatan dan pemanfaatan kain kulit kayu di Tanah Toraja dapat diapresiasi oleh banyak pihak dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk berkiprah dalam bidang pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan budaya warisan bangsa Indonesia. Demikian jumpa kali ini, semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di topik diskusi yang lainnya.